Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita kedatangan motor Scoopy 2021 ya teman-teman, yang mana dengan trouble motor ini ketika dikendarai ataupun ketika dinaikin itu di bagian setang kemudi itu terasa sangat getar teman-teman. Jadi ketika kita pakai motor ini itu di bagian setang kemudi itu terasa sangat getar ya. Nah, getarnya itu bukan dari masalah koni setangnya yang oblak ya teman-teman, tetapi ada kelainan pada bantalan rodanya ataupun pada bagian kelahar. Ini untuk analisa saya. Ini sebelum kita melakukan pembongkaran, saya lakukan pengetesan terlebih dahulu dan saya menganalisa permasalahannya ada pada bearing ataupun kelahar rodanya ya teman-teman. Tetapi kita akan buktikan nantinya, kita akan mencoba untuk membuka bagian kelahar rodanya, yang mana motor ini masihlah sangat baru teman-teman, dengan kilometer sekitar 7.000-an. Dan di sini untuk pengecekan di bagian roda itu biasanya untuk melakukan pengecekan pada kelahar yang bermasalah, itu rodanya ataupun peleknya kita pegang, kita goyang ke kanan dan ke kiri itu terasa oblak teman-teman. Tetapi di unit motor Scoopy 2021 ini itu peleknya kita goyang kanan dan kiri itu tidak ada sama sekali sedikit pun bergoyang. Tetapi ketika kita kendarai motor ini terasa sangat getar di bagian setang kemudinya teman-teman. Untuk mekanik-mekanik yang terbiasa menangani motor lama itu ketika mendapatkan trouble ataupun ketika bearingnya rusak itu pasti peleknya itu bakalan goyang kanan kiri. Tetapi di unit motor baru Scoopy 2021 ini tidak memberikan tanda-tanda ataupun goyang di bagian peleknya, baik ke kanan ataupun ke kiri teman-teman. Nah di sini untuk penyakit motor Scoopy 2021 ini sudah banyak saya temukan kasus yang seperti ini, dan permasalahannya itu ada pada kedudukan kelaharnya ataupun pada pelak ataupun tromolnya teman-teman. Itu saya menganalisa terlalu sempit, jadi ketika dipasang kelahar itu kelahar seperti menjepit teman-teman. Jadi tidak ada sedikit pun celahnya kelahar roda ini untuk mempunyai gerakan ataupun maksudnya itu daya bebas. Ketika kelahar ini dikunci ataupun dipasang itu kan seharusnya bagian pelor kelaharnya itu yang di dalam itu ada sedikit bebas. Nah ini di bagian kelaharnya ataupun di bagian bearingnya itu sangat kuat. Itulah yang menyebabkan kenapa setang kemudi ini terasa sangat getar ketika dikendarai teman-teman. Ini ketika saya kendarai dengan posisi berjalan seperti ini setang kemudinya itu terasa seperti bergetar teman-teman. Itu seperti kesemutan tangan kita. Jadi tidak ada sedikit pun tanda-tanda untuk bearing kelaharnya ini rusak teman-teman. Kenapa? Karena bearing ini rusaknya bukan rusak hancur ya, tetapi kesempitan. Jadi tidak ada gerak bebas untuk bagian pelor-pelor kelaharnya teman-teman. Oke ya, sekarang kita akan cek ini seperti ini teman-teman. Cara ngeceknya kita goyang kanan ke kiri ya. Posisinya pelek seperti ini, kita goyang kanan ke kiri. Itu tidak ada rasa sedikit pun goyangnya teman-teman, atau permasalahannya itu tidak terasa sekali apakah ini kelaharnya ataupun bukan. Tetapi untuk di Scoopy 2021 apabila motor teman-teman itu terasa getar di bagian setang kemudinya, cek dulu bagian koni setangnya ya teman-teman. Nah ini setelah kita lakukan pembukaan ataupun pembongkaran pada bearingnya ataupun kelaharnya, ini sama sekali tidak goyang teman-teman, tetapi sempit ya. Nah ini penyakitnya. Sebelum kita melakukan pemasangan bearing yang baru itu bisa sedikit kita amplas menggunakan amplas kasar di kedudukan tromelnya teman-teman. Tujuannya apa? Ketika kita mengganti ataupun memasang kelahar yang baru itu bisa sedikit agak longgar ketika kita pasangkan. Tapi kalau kita tidak mengamplasnya sedikit saja teman-teman, itu pasti nanti akan cepat rusak kembali.
ya, karena kelahar itu akan mati ketika kita pasang dan kita kunci menggunakan as rodanya. Itu pasti tidak ada celah gerak bebasnya, karena bearing itu juga membutuhkan gerak bebas teman-teman untuk perputaran kacang-kacangnya ataupun pelornya ya teman-teman. Dan ini setelah kita lakukan pemasangan, teman-teman perhatikan ketika kita melakukan pemutaran roda ya, roda sudah bisa berjalan dengan lancar, yang tadinya seperti tersendat-sendat teman-teman ya. Ini pemasangannya kita amplas terlebih dahulu di bagian tromol. Emang sih agak lama, tetapi ini butuh ketelatenan ya. Kalau misalkan teman-teman punya dana ya silahkan dibawa ke tukang bubut. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan pengekleman pada kelahar bearingnya, ini bisa dilakukan pengekleman ya. Tetapi ketika kita melakukan pengekleman pada bearingnya, itu pelek harus ngikut, pelek dan pentil tubelessnya harus ngikut. Yang kita lepas itu piringan cakram dan juga bannya. Oke ya, semoga bermanfaat video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.